Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu, sahabat salimah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwasannya hingga hari ini Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan bimbingannya, petunjuk dan hidayahnya, sehingga kita tetap berada di jalan Islam. Semoga kita istiqomah hingga akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Ibu-ibu sahabat salimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tolaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, di sini kita belajar bagaimana seorang Yukabat, ibunda Nabi Musa alaihissalam, melaksanakan tawakal ini. Beliau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas urusannya. Pada saat beliau sedang mengandung di usia tua, maka kemudian muncullah sebuah peraturan bahwa setiap anak yang dilahirkan, setiap anak laki-laki yang dilahirkan harus dibunuh. Kita bisa membayangkan bagaimana gundahnya, bagaimana gelisahnya beliau ketika menghadapi peristiwa seperti ini. Nah, sehingga kita semua para muslimah akan mendapatkan pelajaran betapa ibunda Nabi Musa alaihi salam ini memiliki ketawakalan yang luar biasa. Ya, tawakalan yang luar biasa. Nah, sehingga kita perlu belajar. Kita perlu mengambil ibrah dari ketawakalan beliau. Sehingga kita akan mendapatkan sikap yang sama. Kita memiliki sikap yang sama ketika kita menghadapi situasi yang sangat genting. Situasi yang sangat tidak menguntungkan. Bagaimana kisahnya? Insya Allah ibu-ibu semua sudah sering mendengar, sering membaca, dan paham betul bagaimana kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam ini. Namun demikian tidak ada salahnya kita bersama-sama membahas untuk memperkuat ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah beliau? Ya. Ibunda Nabi Musa alaihissalam itu bernama Az-Zakhatu. Nah, namun ini masih banyak perbedaan pendapat dari para ulama. Ya. Az-Zakhatu kerap disebut dalam Taurat dengan nama Yokebed. Nah, sedangkan dalam kitab-kitab Nasrani namanya dikenal dengan sebutan Yukabat. Dan ini yang saat ini kita ambil, beliau Yukabat, ibunda Nabi Musa alaihissalam. Nah, Yukabat ini terlahir dan tumbuh di Mesir. Beliau tergolong sebagai seorang wanita yang bernasab mulia, memiliki budi pekerti yang baik, memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Beliau adalah seorang wanita terhormat dari kabilah Kipti di Mesir.
dan merupakan wanita yang memiliki kelebihan dalam beragama. Jadi beliau seorang wanita yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama, sehingga dia juga memiliki keprihatinan yang mendalam atas segala kemelut, ya, kemelut kenegaraan, menyangkut krisis, kesewenang-wenangan, kedoliman yang terjadi di negerinya, di mana saat itu dipimpin oleh Fir'aun yang kejam. Nah, beliau ini terkenal sebagai seorang wanita yang mulia akhlaknya, yang sangat menarik bagi lawan jenisnya, sehingga dikisahkan bahwa beliau menjadi rebutan para pemuda Mesir saat itu. Ya, sehingga kemudian ketika ada seorang pemuda melamar beliau untuk menjadi istrinya, beliau memilih Imran bin Kohat bin Lawi bin Yakub alaihissalam untuk menjadi suaminya. Dari pernikahannya lahir beberapa anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Nabi Musa alaihissalam ini lahir ketika Fir'aun menetapkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, bagaimana kelahiran Nabi Musa alaihissalam? Kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam itu diriwayatkan di dalam surat Al-Qasas dari ayat 7 sampai 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Fataqatahu ala fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Ya. Jadi kegelisahan seorang ibu yang sedang mengandung, bagaimana sekiranya nanti yang lahir adalah anak laki-laki, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam ini dengan kalimat susuilah dia. Artinya apa? Artinya biarkanlah Musa alaihissalam tetap lahir dan tetap dirawat, ya. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah ke sungai Nil. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan kita, seorang ibu yang baru saja melahirkan dalam kegundahan, lalu justru harus menghanyutkan bayinya ke sungai Nil, sungai yang sangat besar. Nah, disinilah ibunda Nabi Musa tidak sekedar menjalankan ilham yang diterima, tetapi juga berstrategi. Beliau siapkan sebuah peti untuk menempatkan bayi mungilnya, lalu kemudian disiapkan pula kakaknya Nabi Musa alaihissalam yang bernama Miriam untuk mengawasi, untuk menjaga, untuk melihat kemana peti yang berisi bayi mungil itu mengalir, ke arah mana, dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika mengambil keputusan untuk menjalankan perintah dari ilham yang diterima,
itu tidak semata-mata menghanyutkan begitu saja, ya, tapi kemudian membuat rencana, membuat strategi bagaimana bayi itu tetap aman, tetap selamat walaupun dihanyutkan. Nah, dilanjutkan ayatnya, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Nah, ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan supaya ibunda Nabi Musa alaihi salam menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil, maka Allah lah yang menjaga, ya. Sehingga janganlah takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Nah, ini. Jadi ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita membaca, kita mendengar kisahnya, di mana Ibu Yukabet ini adalah seorang ibu yang melahirkan anaknya, kemudian beliau bisa menyusuinya, tapi kemudian dia juga dibayar, ya, dengan persusuannya itu. Nah, ini sebuah peristiwa yang langka. Kenapa bisa terjadi demikian? Ini adalah karena kehendak Allah, ya, yang dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Faltaqatahu ala fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu qatiin. Ya. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun. Nah, yang memungut peti yang berisi bayi itu adalah istri Fir'aun, Ibunda Asiyah. Agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka, bagi Fir'aun yang zalim, bagi Fir'aun yang kejam, bagi Fir'aun yang memutuskan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Tetapi kisah ini jadi berbalik, bahwa bayi laki-laki ini ditemukan oleh istrinya dan sangat dicintainya, ya, sehingga tidak boleh dibunuh, tapi malah dirawat, ya. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Nah, di ayat berikutnya Allah berfirman, wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Ya. Dan dia, Ibu Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, pada kakaknya, ikutilah dia. Maka kelihatan oleh kakak Musa itu, ya, dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Ya. Wa haramna alaihil marada min qabli faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Ya. Ketika kakaknya melihat, mengetahui bahwasanya peti yang berisi bayi Musa itu dipungut oleh istri Fir'aun, ya. Kemudian ketika bayi itu menangis, meronta, ingin menyusu, ya, Allah mencegah. Dan kami cegah dia, Nabi Musa itu, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka kemudian Miriam, saudara Musa, berkata, ya, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Ya. Nah, disinilah ada peran bagaimana kakak Nabi Musa alaihissalam itu memelihara rahasia, jangan sampai terbuka. Kenapa dia bisa menunjukkan seorang ahli bait, seorang keluarga yang akan mampu menyusui, yang akan bisa menyusui bayi Nabi Musa alaihi salam. Nah, jangan sampai dia ngomong bahwa itu adalah ibunya, ya. Maka kemudian dia dikasih kesempatan untuk membawa seorang ibu
yang sedang menyusui itu ke istana. Ya. Nah, disinilah faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzan walita'lama anna wa'dallahi haq walakinna aktsarahum la ya'lam. Ya. Jadi anna wa'dallahi haq, bahwa sungguh janji Allah itu adalah benar. Allah sudah menyampaikan kepada Ummi Musa, jangan merasa takut, jangan merasa sedih, ya. Allah akan kembalikan bayi Musa itu kepadanya. Dan inilah jalannya, ya. Inilah jalannya. Ketika bayi Musa menangis kelaparan, meronta ingin menyusu, dihadirkan banyak perempuan, tak satu pun yang diterima susunya. Yang Nabi Musa alaihissalam mau menyusu kepadanya. Tapi kemudian kakak Musa yang sudah mengawasi, ya, yang sudah melihat, lalu bisa menawarkan kepada Ibunda Asiyah supaya dia membawa seorang ibu yang akan menyusukan Nabi Musa alaihissalam, dan kembalilah Musa kepada pangkuan ibunya. Nah, jadi kita pun harus yakin anna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu, maka kita sebagai seorang mukmin tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menjalankan perintah Allah itu. Karena Allah pasti benar janjinya. Nah, dalam tafsir Ibnu Abbas berkata, ketika saudari Musa mengatakan, tadi maukah aku tunjukkan kepadamu seorang ahli bait, ya, seorang keluarga yang dia akan mampu menyusuinya, ya. Maka orang-orang di istana itu berkata, tahu dari mana kamu bahwa ada orang yang siap berlaku baik dan sangat sayang kepadanya? Ya. Saudari Musa pun berkata, karena ia ingin mengembirakan raja dan ingin mendapatkan manfaatnya. Jadi sebagai rakyat, dia ingin mengembirakan raja dan juga ingin mendapatkan manfaatnya. Ketika Musa kemudian bisa menyusu, dia menjadi tenang, dan Ibunda Asiyah itu sangat sayang kepada bayi Musa ini, maka kemudian hatinya gembira. Lalu dengan kegembiraan hatinya, Fir'aun memberikan upah kepada Ibunda Nabi Musa yang menyusukan bayi Musa itu. Nah, maka ketika itu mereka pun menuruti nasihatnya, dan saat mereka sampai di hadapan ibu Nabi Musa, Musa pun mau menyusui. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah ibu Musa alaihi salam. Nah, ini adalah sebuah kekuasaan Allah ketika seorang ibu menyusui putranya sendiri tetapi tidak diketahui oleh raja yang zalim. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengira, ya, dari menganalisa bahwa ketika bayi mau menyusui dengan lahap kepada seorang ibu, itu menunjukkan bahwa itu pasti ibunya gitu. Tapi ini tidak terjadi saat itu pada Fir'aun. Nah, sehingga mereka pun senang terhadapnya dan mengirimkan seseorang untuk memberitahukan hal itu kepada Asiyah, istri Fir'aun. Lalu dipanggillah ibu Nabi Musa serta ditawarkan untuk tinggal di rumahnya. Namun ibu Nabi Musa menolak dengan alasan bahwa ia memiliki banyak anak yang harus diurus. Ia akan siap mengurus jika Musa diurus di tempatnya saja. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika ibu Musa diminta untuk tinggal di istana, beliau menolak. Beliau memilih untuk tinggal di rumahnya saja.
lalu meminta izin supaya beliau bisa membawa kembali bayi Musa kecil ini untuk diurus di rumahnya. Nah, maka Asiyah pun menerimanya dan mengirim Musa kepadanya dengan memberinya upah di samping nafkah, pakaian, dan pemberian lainnya. Nah, inilah buah dari sebuah ketawakalan. Menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mencukupkan keperluannya. Keinginan untuk tetap dekat dengan bayi terpenuhi, keinginan untuk menyusui bayi terpenuhi, kemudian mendapatkan nafkah, dicukupi pakaian, dan juga perlengkapan lainnya, keperluan lainnya, ditambah lagi diberi upah dari kegiatan dia menyusui, padahal bayi itu bayinya sendiri. Nah, disebutkan pula dalam sebagian kitab tafsir yang lain bahwa Musa alaihissalam tinggal kembali bersama ibunya sampai masa menyapih selesai. Jadi disusui sampai masa menyapih selesai, dan kemudian dia dikembalikan, ya, dia dikembalikan kepada ibunda Asiyah. Ibunya membawa ke hadapan Fir'aun dan tumbuhlah Nabi Musa alaihissalam di sisinya. Ia menaiki kendaraan kerajaan, memakai pakaian mereka, tinggal di istana Fir'aun, dan sebagainya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian, marilah kita ambil pelajaran dari kisah ini. Bagaimana seorang ibu ketika dia bertawakal kepada Allah, maka Allah menyelesaikan urusannya. Allah mencukupkan keperluannya. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan akidah kita, menguatkan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap hal, setiap masalah yang kita hadapi, senantiasa Allah berikan pada kita jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Marilah ibu-ibu sekalian, kita mengambil pelajaran dari kisah ini, kita berupaya untuk menjadi seorang ibu, seorang mukminah, seorang muslimah yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mencukupkan semua keperluan kita dan kita senantiasa tunduk patuh atas segala ketentuan, segala hal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.